Jadi selama ini aku membesarkan dan merawat salah seorang yang telah membunuh anak dan istriku? Kenapa kau tidak memberitahuku dari dulu, mau? Kenapa kau baru memberitahu kebenarannya sekarang? Apa gunanya lagi? Istri dan anakku telah tiada, kenapa aku begitu bodoh? Ucap Tuan Besar Aldrich dengan segera penyesalan menutupi kebodohannya. Penyesalannya begitu mendalam apalagi mengingat anak dan istrinya yang telah lama meninggalkannya. Tanpa dia sadari setetes air mata lolos dari kedua sudut mata tajamnya. Apa kau percaya begitu saja bahwa anakmu telah tiada? Ucap Tuan Besar Mau. Apa maksudmu? Tanya Tuan Besar Aldrich. Jadi selama ini kau percaya begitu saja bahwa anakmu Hairi telah tiada? Bukankah kau belum menemukan jasadnya? Tuan Besar Mau berkata, membuat Tuan Besar Aldrich semakin kebingungan. Apa maksudmu? Masih ada kemungkinan bahwa anakku masih hidup? Tanya Tuan Besar Aldrich. Jika aku mengatakannya bahwa anakmu ada bersamaku, apakah kau akan percaya padaku? Apakah kau masih akan meragukanku dan mempercayai seluruh apa yang dikatakan putramu Mika? Ucap Tuan Besar Mau, menatap mata tajam milik Tuan Besar Aldrich. Apa maksudmu, Mau? Apakah barusan mengatakan jika anakku Airi ada bersamamu? Apa maksudmu, Mau? Jelaskan semuanya padaku. Kali ini aku akan benar-benar mempercayaimu sepenuhnya. Ucap Tuan Besar Aldrich menatap Tuan Besar Mau dengan tulus. Bacalah ini. Tuan Besar Mau memberikan sebuah map berwarna coklat dan Tuan Besar Aldrich. Dengan sedikit terburu-buru Tuan Besar Aldrich membukanya. Maaf itu, dan mengeluarkan selembar surat di dalamnya. Itu adalah hasil tes DNA antara kau dan menantuku Anin. Ucap Tuan Besar Mau menjelaskan sedikit pada Tuan Besar Aldrich. Bagaimana bisa? Apakah ini asli, Mau? Tanya Tuan Besar Aldrich masih tidak percaya dengan surat yang dia baca saat ini. Di surat itu ada sebuah tulisan bertinta tebal dengan kalimat kecocok diapit oleh namanya dan juga sebuah nama yang bertuliskan Anindya Akila. Tentu saja asli. Aku mengambil sampah rambutmu yang ada di dalam kamarmu di rumahku. Jawab Tuan Besar Mau. Bawa aku pada anakku sekarang juga, Mau. Aku ingin menemuinya sekarang juga. Aku sangat merindukannya. Anakku masih hidup. Airiku benar-benar masih hidup. Aku mohon bawa aku padanya. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya saat ini. Mohon Tuan Besar Aldrich. Baru satu kebenaran yang aku ungkap padamu, Al. Entah kau akan menerimanya atau tidak. Jika aku mengatakan kebenaran yang lainnya. Batin Tuanmu berkata, baiklah kalau begitu ayo kita ke China. Tapi ke Korea dulu. Aku akan menjemput istriku terlebih dahulu. Jawab Tuan Besar Mau. Baiklah, gunakan pesawatku saja agar lebih cepat, ayo. Tita Tuan Besar Aldrich, yang sudah tidak sabar ingin segera menemui anaknya. Tunggu dulu, ada panggilan masuk. Ucap Tuan Besar Mau lalu menempelkan ponsel di telinganya. Entah apa yang dikatakan orang yang di sebelah sana, tapi yang pasti raut wajah Tuan Besar Mau tampak begitu panik dan juga terlihat sangat khawatir. Apa yang terjadi, Mau? Tanya Tuan Besar Aldrich heran. Mika bertindak lebih cepat dari dugaanku. Jawab Tuan Besar Mau. Apa yang kau maksud, Mau? Tanya lagi Tuan Besar Aldrich. Mika telah menculik Anin menantuku. Jawab Tuan Mika panik. Anakku Airi diculik, Mau. Kalau begitu kita harus cepat. Kedua pria keriput tapi masih awet itu langsung berlari keluar dari perusahaan. Menuju bandara mereka, berdua masuk ke dalam pesawat khusus Aldrich yang selalu siap siaga. Tuan, saya barusan mendapat informasi bahwa Tuan Yo sudah berada di sini dan dia sudah mempersiapkan segalanya untuk menyerang gangster Black Blood. Lapor Sekretaris Jauh dengan raut wajah misteriusnya. Kenapa dia ingin menyerang Miko? Apa dia ingin membantu? Tanya Presiden heran. Bukan, Tuan. Tuan yang juga ingin menyelamatkan istrinya yang juga diculik oleh Miko. Jawab Sekretaris Jauh. Istri? Kapan yang menikah? Tanya Presiden kaget. Kapan yang menikah? Tanya Presiden kaget. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut dengan kabar itu? Dia paling mengerti bagaimana adiknya, yang adalah seorang Casanova dan juga ketua mafia, menikah. Itu suatu yang sangat mustahil terjadi pada adiknya yang ahli bertarung itu kecuali... Apa dia menghamili anak orang? Itu tidak mungkin. Dia selalu bermain dengan aman, tidak mungkin dia melupakan sarung tinjunya. Kata Presiden. Benar, Tuan, tapi yang saya tahu, Tuan yang sangat mencintai istrinya. Dan dari info yang saya dapatkan, gadis itu adalah gadis baik-baik, Tuan. Jawab Sekretaris Jauh. Dasar anak itu. Setiap ada masalah selalu tidak memberitahu. Bagaimana kalau sampai Dedi dan Mom tahu? Kabar Anin keguguran saja mereka belum tahu. Ini malah datang lagi kabar buruk lainnya. Oceh. Presiden pusing dengan semua masalah yang kini dihadapi. Dan yang paling membuatnya terluka, tentu saja keadaan istrinya yang kini tengah disekap oleh Mika. Antarkan aku pada Yong terlebih dahulu, kita menyusun rencana kita di sana. Ucap Presiden. Kini Presiden dan juga Sekretaris Chow telah berada di sebuah villa tempat persembunyian gangster Crawlblood. Pria tampan itu berjalan memasuki villa adiknya.
Sedangkan pria bule yang selalu bersamanya tampak setia mengekor di belakangnya. Semua anggota mafia yang berada di luar langsung menundukkan kepalanya ketika Presiden Silin melewati mereka. Memasuki villa, kini Presiden Silin dan Sekretaris Chao telah bertemu dengan sang ketua mafia yaitu adiknya sendiri Tuan Yong. "Kakak," ucap Tuan Yong kaget karena kakaknya yang datang secara tiba-tiba. "Dasar bodoh, apa istrimu juga diculik oleh Mika?" tanya Presiden Silin to the point. "Bagaimana kakak tahu?" Tuan Yong mengucapkan kalimat itu dengan menatap tajam pada Sekretaris Chao. Tapi juga dibalas tatapan misterius yang mematikan oleh Sekretaris Chao. "Apa jangan-jangan istri kakak juga diculik oleh Mika?" tanya Tuan Yong lagi. "Ya, kau benar. Sekarang kita harus menyusun rencana untuk menyelamatkan istri kita. Jangan sampai terjadi apa-apa pada wanita yang kita cintai," ucap Presiden Silin pada Tuan Yong. "Baiklah kak," jawab Tuan Yong. Boleh dikatakan Tuan Yong sangat merasa khawatir, apalagi bukan hanya nyawa istrinya yang terancam, tapi juga kedua bayinya yang membuatnya merasa sangat khawatir. "Kak Anin!" teriak Aurel terkejut dan juga tak percaya. Anin berusaha untuk mengatakan sesuatu namun tidak bisa. Aurel yang tidak diikat sama sekali langsung melepaskan lakban yang menutupi mulut kakak kesayangannya. "Aurel," panggil Anin dengan berurai air mata. Aurel langsung memeluk tubuh kakaknya yang tidak bisa bergerak karena kaki dan tangannya masih diborgol. "Kakak, kenapa kakak ada di sini juga?" Aurel menangis lebih kencang dari tangisan kakaknya. "Aurel takut, Kak," ucap Aurel semakin mengeratkan pelukannya pada sang kakak. "Kamu tenang ya sayang, kamu kenapa bisa sampai ke sini?" tanya Anin yang ingin sekali membalas pelukan adiknya. Tapi alangkah daya kondisinya saat ini sangat tidak memungkinkan. Setelah sekian lama berpisah, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan kembali dipertemukan dengan adik kesayangannya, namun dengan kondisi yang tidak pernah mereka harapkan. Dengan kondisi seperti ini, mana mungkin mereka bisa melepas rindu. Yang ada mereka berdua harus saling menguatkan. Setidaknya untuk sedikit meredakan ketakutan yang kini mereka berdua hadapi. Panjang ceritanya, Kak. Tapi yang pasti, Aurel sudah dinikahi oleh pria yang dulunya Aurel perkosa. Jawab Aurel memandang mata sendu milik kakaknya. "Maksud kamu sudah menikah dengan pria yang memperkosa kamu?" tanya Anin bingung. "Bukan dia yang perkosa Aurel, Kak, tapi Aurel yang perkosa dia. Maafin Aurel, Kak, karena Aurel belum cerita apa-apa ke kakak," jawab Aurel menundukkan wajahnya dalam. "Siapa pria itu? Apa pria itu juga ada hubungannya dengan terculiknya kamu? Apa pria itu menjebak kamu?" tanya Anin panik. "Bukankah itu tidak mungkin? Suami Aurel orangnya baik, Kak. Jadi dia tidak mungkin mau mencelakakan Aurel. Ini semua terjadi salah Aurel sendiri, Kak. Dia melarang Aurel keluar dari rumahnya. Tapi Aurel bosan dan akhirnya Aurel keluar secara sembunyi-sembunyi. Dan saat Aurel di luar, saat itulah Aurel diculik. Suami Aurel pasti bingung nyariin Aurel, Kak," ucap Aurel sesegukan akibat menangis. "Siapa pria itu, Aurel?" tanya Anin menatap Aurel serius. "Adiknya kesayangan itu. Namanya Tuan Yong, Kak." Aurel gak apa nama panjangnya. "Nama panjangnya gak aneh," jawab Aurel. "Apa nama panjang pria itu adalah Hong?" "Bagus sekali, apakah kalian berdua benar-benar kakak beradik?" ucap Mika memotong ucapan Anin yang belum selesai. "Kakak beradik menikahi kakak beradik pula? Sangat-sangat menarik. Apa kau yang bernama Aurel? Wah, hebat sekali. Sebentar lagi keluarga besar sialan itu akan segera panen cucu," ucap Mika menarik rambut Aurel. "Ah, sakit Tuan," teriak Aurel. "Tuan Mika, saya mohon jangan sakiti adik saya. Saya mau lepaskan adik saya." Anin hanya mampu memohon. Kaki dan tangan yang diborgol tidak memungkinkan dirinya untuk menolong adik kesayangannya. "Lepaskan? Baiklah adikku sayang, tapi kita selfie dulu ya," ucap Mika mengeluarkan ponselnya dan mengarahkan kamera ke arahnya yang tengah menjilat leher Aurel. Dengan tangannya yang masih mencengkeram kuat rambut Aurel hingga Aurel menjerit kesakitan di foto itu. Di foto itu ada juga Anin yang berteriak memohon di belakang mereka. Sebuah gambar yang sudah Mika kirimkan ke nomor Yong dan juga Presiden Silin. Gambar yang dikirimkan benar-benar akan memancing amukan Presiden Silin dan juga Tuan Yong. Setelah mengirim gambar itu, Mika langsung mengeluarkan kartu dan juga menghancurkan ponselnya agar tidak ada jejak yang dapat ditemukan oleh Presiden Silin dan juga Tuan Yong. Aurel yang terduduk di lantai dengan jijik mengelap salib Mika yang tertinggal di jeruk lehernya. Aurel segera bangkit dan memeluk erat kakaknya Anin. Ketika Mika akan melukai kakaknya, "Kau jangan menungguku. Apakah mau aku menciummu terus?" bentak Mika membuat Anin dan Aurel ketakutan. "Kalian berdua benar-benar sangat cantik ya. Apa kalian di luar ingin merasakan mereka?" ucap Mika pada bawahannya yang berada di luar pintu. Mereka tak menjawab.
Tapi dari tatapan mereka yang penuh nafsu dapat menjelaskan segalanya. Ah! Teriak Aurel tiba-tiba. Aurel, kamu kenapa sayang? Tanya Anin khawatir. Perut Aurel kah? Perut Aurel sakit sekali kah? Ucap Aurel dengan kesakitan. Aurel, apa kamu akan merengekkan? Tuan Mika, saya mohon tolong adik saya mohon bawa adik saya ke rumah sakit Tuan. Mohon Anin. Baiklah adikku sayang, memang inilah yang aku tunggu. Jawab Mika. Kalian bawa perempuan ini ke ruang sebelah dan kau cari dokter yang bisa diajak kerja sama. Kita Mika pada bawaannya, tempat. Suara ponsel yang bergetar. Peres Dirsilin dan Tuan Yong mendapat pesan yang sama. Dari nomor yang sama dan waktu yang sama pula. Brak. Dua ponsel yang bermerek Apple digigit itu tergeletak tidak berbentuk dengan kondisi terpecah belah. Setelah melihat isi pesan dari ponsel masing-masing, kakak beradik itu kompak menghabiskan benda canggih berbentuk pipi di lantai. Shit, umpat kakak beradik itu kompak. Kakak kenapa? Tanya Tuan Yong. Kau juga kenapa? Tanya balik Peres Dirsilin. Kalian berdua kenapa? Tanya Sekretaris Chao. Mika mengirimkan gambar dia istriku. Jawab Tuan Yong dengan raut wajah murkanya. Mika juga mengirimkan gambar yang sama padaku, kurang ajar. Kita harus cepat bertindak sebelum terjadi sesuatu. Ucap Peres Dirsilin. Dasar bodoh, kenapa ponselnya kalian hancurkan? Kita bisa melacak nomornya. Ucap Sekretaris Chao merutuki kebodohan tuan-tuannya yang sedang mabuk cinta. Peres Dirsilin menatap Tuan Yong, begitu juga sebaliknya. Mereka berdua juga merutuki kebodohan mereka masing-masing. Sudahlah, tunjukkan alat untuk mengecek keberadaan seseorang yang sudah ditempelkan alat pelacak yang kalian buat. Aku akan mengeceknya. Ucap Sekretaris Chao, mengingat tubuhnya Anin telah dipasangkan alat pelacak khusus itu, dan dapat dipastikan mereka akan segera menemukan keberadaan istri-istri mereka. Aku juga memasangkan pelacak itu pada istriku, tapi kami tidak bisa terkoneksi dan tidak menemukan hasil. Mika cukup pintar, karena sepertinya dia sudah menonaktifkan sinyal di sekitaran istriku. Jawab Tuan Yong, sang pencipta alat canggih itu. Alat pelacak buatannya bisa langsung menempel dengan kulit seseorang, dan jika sudah menempel dia tidak akan dapat terlihat, karena alat itu akan berbentuk seperti tai lalat, saking kecilnya alat canggih itu. Di mana tempat alat pemeriksanya? Sepertinya aku bisa bantu mengembangkan, dan kita akan segera menemukan Nona Ani dan juga Nona Aura. Baiklah ayo, ajak Tuan Yong. Zhang siapkan. Total. Yong pada Zhang. Peres Dirsilin dan Sekretaris Chao mengakor di belakang Yong. Tak lama mereka bertiga masuk ke dalam sebuah ruangan yang dipenuhi dengan berbagai macam komputer besar maupun kecil yang terpasang di dinding dan setiap sudut lainnya. Ruang khusus tempat Tuan yang bekerja sangatlah canggih. Peres Dirsilin sedikit terkejut karena yang dia tahu selama ini, adiknya yang sangat tidak suka yang namanya belajar. Dia tidak menyangka tempat adiknya bekerja begitu rumit. Silakan Sekretaris Chao, ucap Tuan Yong mempersilahkan Sekretaris Chao untuk menggunakan ruangannya bekerja selama ini. Terima kasih Tuan Yong, jawab Sekretaris Chao mendekati komputer yang ukurannya paling besar dan mulai melancarkan aksinya. Tuan Mika, saya mohon izinkan saya untuk membantu adik saya bersalin. Izinkan saya berada di sana. Saya ingin memberikan kekuatan pada adik saya mohon Tuan Mika. Ucap Anin yang kini berlutut di kaki Mika. Jika berurusan dengan nyawa sang adik, maka Anin akan menghilangkan segala rasa pada dirinya termasuk harga diri. Aku, apakah benar-benar tidak mengingatku? Atau kau hanya berpura-pura agar kau bisa menemukan kelemahanku? Ucap Mika mencengkeram kuat dagu Anin. Apa maksud Anda Tuan Mika? Anin mencoba menjaga ekspresi wajahnya agar tidak terlihat seperti sedang berbohong. Aku mohon Tuan Mika, saya hanya ingin memastikan bahwa adik saya melahirkan dengan selamat. Mohon Anin pada Mika yang kini masih mencengkeram kuat dagunya. Dengar ya adikku sayang, aku tidak akan pernah mempertemukanmu lagi dengan adik kesayanganmu itu. Ucap Mika melepaskan cengkeramannya secara kasar dari dagu Anin.